Ini ada Suwanda. Ini dia kayak. Semangat Pak. Alhamdulillah. Enak sih jalan kaki. Tentang gua. Ada kan suka dengan rambut saya jadi rambut saya. Belakangnya ada. Gerakan sama. Itu udah sedang loh, enggak ujian. Oh belum latihan. Seperti Siapa di Ramas? Ada di Gali Ramas kan? kurang tinggi Pak? Kurang tinggi. Oh, di jeruk balik lagi ke kepala. Balik lagi tahun 2004. Nah, kepala jeruk sudah 2004. Ente di jeruk ya? 2004 dulu kan, 2006 baru kenal naik. Jeruk berarti gangnya Arif itu ya? Ada muslim ya? Ini jambu gua. Kalau jeruk itu Yang rendah duduk sini mungkin masih iya Pak. Jadi hilang tadi. Makasih ya. Makasih ya. Anda di situ Mas? Di mana? Anda Kanto. Kanto. Bola dia. Hah? Bola. Ada muslim, ada muslim. Keluar aja. Keluar aja. Lama. Sama teman gue nak masuk. Teman gue nak masuk. Mereka sekitar sama bendahara kan. Nggak di sini ada. Di masjid. Masjid nggak? Tapi loh. Kalau lebaran sih aneh Bang. Kalau Kali. Hah? Kali. Udah kabar tuh? Kabar? Kamu Jepang bentar. Lu punya? Beda namanya. Ini nggak dapet. Ini dapat betul. Ini kan di tangan masih ya. Aman ya. Sabar.
cek sound cek masuk cek oke cek 1 2 3 cek Cek 1 2 3. Untuk Bapak Ibu sekalian, ya, tolong diisi bangku yang masih kosong yang ada di depannya, Pak. Bapak Ibu sekalian, biar acara kita bisa segera dimulai. Terima kasih. Tes. Cek 1 2 3. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhayyar selaku anggota legislatif dari DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi D. Yang kami hormati Bapak Lurah Hutan DKI Utara Bapak Kadarusman Sutama. Yang kami hormati Bapak Ketua DPC Matraman DPC PKS Matraman Bapak Carni Darmawan. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan undangan yang berbahagia. Sebelum kita mulai untuk acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan curahan nikmat, karunia dan ridhonya kita dapat dipertemukan pada sore hari ini, di tempat yang berbahagia ini. Salat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pejuangnya insyaallah hingga yaumul akhir. Baik, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara reses kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang kelima, pembacaan profil Alek. Yang keenam, penyampaian materi reses. Yang ketujuh, dialog atau tanya jawab. Yang kedelapan, penyematan secara simbolis kartu tanda anggota PKS untuk warga di Kelurahan Hutan Kayu Utara. Dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, ada nyanyian lagu Indonesia Raya Pak ya. Untuk para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Lurah Kelurahan Hutan Kayu Utara, Bapak Kadarusman Sutama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Muhayyar, anggota legislatif DPRD fraksi PKS Komisi B
D. Duit. Bidang pembangunan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kencang ini. Juga yang saya hormati Bapak Ketua DPC PKS Matraman, Bapak Karni Darmawan. Ini orang Darmawan, alhamdulillah. Ada juga saya bawa Pak Sekel saya, Pak Ustadz nih. Ya, saya tahun depan pensiun, tolong dibantu jadi lurah sini. Dia rajin mendampingin saya nih. Nah, Pak RW, para ketua RW, Pak RT, namanya Pak Diki. Nah, Diki Wijaya. Nah, beliau masih muda, umurnya 40 tahun. Ya, sama saya jauh tuh. Nah, tolong dibantu nanti. Udah titip nih, Pak Kiai ya. Nah, mudah-mudahan segera. Soalnya dia rajin dampingin saya. Jadi kerja sosial juga malam-malam dampingin. Saya nggak minta-minta, dia dampingin. Nah, sudah saya bilang inilah calonan kita mimpin yang uku ini. Ya, amin. Kaderisasi ya Pak RW, Pak RT, LKMD, LMK, FKDM ya, warga yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Pujian syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul silaturahim dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya Kelurahan Uku ya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nih, Pak Ustadz, Pak Ketua DPC, nama saya Kadar Usman Sutama ya. Orang Palembang. Nah, kalau istri Lampung baru satu, istri baru satu ya. Suruh nambah ibu-ibu. Sunnah ya nambah, gitu ya? Hah? Berani saya. Harus kuat semua ya, Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah gitu kan. Baru satu-satunya dan masih baru ya. Putra dua, alhamdulillah sudah kuliah. Mudah-mudahan begitu saya selesai pensiun dia gantiin saya. Nah, satu lagi perempuan. Nah, perempuan ini saya taruh di pesantren, Pak Ustadz. Pesantrennya di Albina Kerawang Barat. Nah, kalau saya pendidikannya dari SD, dari TK sampai kuliah di Katolik, Saverius Palembang Katolik, TK, SD, SMP, SMA. Kuliah pun di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Nah, untung saya apa? Untungnya saya di perkampungan tinggalnya, masih ngaji pakai bayar minyak tanah. Sayangnya tuh masih dipukul sama rotan kalau ngaji. Alhamdulillah, kalau enggak saya bisa masuk Katolik itu. Karena hidayah Allah ya, tinggal di kampung tetap apanya dikasih Allah tetap dalam keislaman. Insya Allah sampai akhir hayat. Amin. Itu perkenalan saya, Pak. Sebelumnya saya dinasnya di Kecamatan Cakung sebagai Kasih Kesra. Sebelum Kasih Kesra Kecamatan Cakung itu masuk ke Cakung itu bareng-bareng Pak Black Ahmad Salahuddin. Beliau naik Pak jadi asisten, saya turun lagi jadi lurah. Nah, jadi perjalanan hidup saya. Sebelumnya itu saya di Kasih Kesra juga di Kecamatan Makassar. Nah, 2015 sampai 2019. Sebelumnya lagi saya pernah jadi lurah 2008 sampai 2015 di Setu, Kecamatan Cipayung. Itu pintu masuknya para jenderal. Jadi kalau lurah sering dipanggil sama jenderal. Kita udah main hormat datang ke rumah, Pak Kiai. Datang ke rumah mohon bantuan, paling begitu. Ya. Nah, alhamdulillah. Cuma kalau udah nggak jadi lurah lagi, nggak itu lagi. Ya, karena kita lurah aja waktu itu kan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya ditunjuk diamanahi tugas di sini sebagai lurah, mengajak masyarakat ya, sebagai manajer area katanya ya, mengatur masyarakat ya, menjaga keamanan masyarakat, ketertiban, begitu juga masalah pembangunan yang ada di wilayah.
Di Uku ini memang berbatasan dengan Jakarta Pusat. Kalau saya dinas di Cakung itu berbatasan dengan Bekasi. Hiruk pikunya ya Pak Haji ya. Hiruk pikunya kita pembangunan, karena banyak pembangunan, masih daerah berkembang, pembangunan di sebelah sananya masuk ke arah Kelapa Gading. Jadi pembangunannya memang pesat. Berbeda dengan di sini. Dan di sini sudah tertata, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah di sini sudah tertata. Namun memang kalau saya laporkan kegiatan pembangunan yang ada ini, setelah saya berapa minggu berjalan-jalan ke wilayah, kita sudah ada pengurukan kali, perbaikan itu, turap juga di Balai Rakyat, kali Balai Rakyat itu perbaikan turap. Kemudian juga di Pengayoman ada kurang lebih 1044 meter ya Pak Segel ya. Di situ ada pembangunan itu juga, saluran air, Ustaz. Nah ini hasil Musrembang 2017, tapi baru jalannya 2021. Jadi ada 4 tahun baru terlaksana kegiatan ini. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan ini paling tidak mengurangi banjir, Pak. Mengurangi banjir ya, mengurangi genangan juga. Terus perlu saya informasikan juga, kemarin begitu baru masuk saya dilaporkan di SD 01 RW 07 itu dibangunlah sumur resapan vertical drain. Cuma dalam satu tempat itu dibangun 23 sumur. Padahal itu nggak banjir, yang banjir itu jalannya. Jadi udah ditegur juga sama wakil camat. Karena kalau camat kita masih PLT Pak, masih PLT Pak Bambang, itu camat Pulau Gadung. Jadi dia masih PLT di camat Cakung. Camat kita masih kosong. Gitu. Tapi Pak Ustadz katanya mau jadiin saya camatnya. Amin, iya nggak ya? Kita nggak tahu ya nggak. Kalau Allah berkehendak ya nggak. Iya. Jadi itu laporan Pak, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayah kami. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita sambil bertanya jawab sama warga. Terima kasih atas undangannya. Demikian, mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lurah Hutan Kayu Utara atas sambutannya. Untuk yang berikut masih dalam acara sambutan, itu kami persilakan kepada Bapak Cani Darmawan selaku Ketua DPC PKS Matraman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Mukhayyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Kemudian kepada Bapak Lurah Hutan Kayu Utara, Bapak Kadarusman, semoga Allah pun selalu menjaga beliau dalam tugas-tugasnya. Kemudian kepada Bapak RW 02, Bapak Dwi Yanto, alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama kita. Pilih Pak ya, dipilih oleh kader-kader Matraman untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Matraman. Ya mungkin di sini menjadi saksinya Pak Irsyad Nurdin. Ya, setelah saya terpilih, saya melantik beliau ya untuk melanjutkan kepemimpinan
Dewan Pimpinan Ranting Hutan Kayu Utara pada menjelang Ramadan ya, sebelum Ramadan ya, seminggu 2 minggu sebelum Ramadan. Semoga beliau bisa melaksanakan amanah yang diembankan beliau sampai akhir kepengurusan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kehadiran PKS di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bermasyarakat, adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjelang pemilu, ya, atau pada saat pemilu, tapi di mana kondisi masyarakat itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan urunan tangan untuk membantu kesulitan-kesulitan, maka disitulah PKS ada. Bersama elemen-elemen masyarakat lainnya, PKS ada di tengah-tengah masyarakat, membantu mereka. Itu adalah bagian kontribusi dari Partai Keadilan Sejahtera ini untuk membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya dalam menjelang pemilu, tapi dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat dan membutuhkan bantuan. Mulai dari bencana alam, bencana banjir, gempa bumi, bahkan kebakaran, disitulah PKS ada membantu dan meringankan ya beban-beban mereka agar sedikit meringankan kesusahan masyarakat. Ya, dalam waktu yang lalu ketika 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Kebon Manggis ya, di RW 4, yang pada saat pagi menjelang subuh itu terjadi kebakaran hebat, maka jam 9 kita langsung survei ya, sebagai bukti bahwa kita peduli dengan nasibnya masyarakat RW 4 Kelurahan Kebon Manggis. Kita survei untuk minta bantuan kepada alek-alek kita ya, agar mereka memberikan kontribusi minimal meringankan masyarakat yang sedang kesusahan. Alhamdulillah kita terhubungi oleh beberapa anggota legislatif kita dan langsung memberikan bantuan, termasuk anggota DPR RI Pusat ya. Dapil Jakarta Timur, Ibu Anis Biarwati memberikan bantuan langsung dan turun langsung pada saat itu juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang kesulitan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, inilah kontribusi yang kita sudah berikan. Dan yang lain, PKS sebagai sebuah partai kader ya, yang mempunyai sistem kaderisasi, tentunya tidak agak sulit orang untuk bisa mengacaukan kondisi internal Partai Keadilan Sejahtera, karena sekali lagi partai kader itu adalah partai yang memang kita mempunyai saluran-saluran, kanal-kanal kaderisasi yang tidak dimiliki oleh partai lain, sehingga kekokohan Partai Keadilan Sejahtera dari fitnah-fitnah yang dihadapi dari waktu ke waktu ya, dari saat mulai berdiri hingga sekarang ini, itu tetap eksis dengan wujud ya, Partai Keadilan Sejahtera, walaupun dalam waktu yang lalu sudah berubah ya Pak, lambang partainya dari bentuk kotak menjadi bentuk lingkaran. Ini adalah bentuk bagian dari bahasanya, bagian dari internal PKS yang sangat dinamis gitu ya, sehingga berubah partai untuk menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat ya, untuk menunjukkan kekuatan dan eksistensi Partai Keadilan Sejahtera di mata masyarakat untuk tetap membantu dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Itu saja mungkin dari saya sebagai sebuah sambutan awal. Di momentum reses atau serap aspirasi ini, berikan masukan kepada anggota dewan kita di depan ini ya, karena ini adalah cara bypass kita untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan lingkungan kita. Karena hasilnya ini akan dibicarakan di rapat paripurna bersama gubernur dan jajarannya. Ya, kalau tadi disebutkan masalah musrenbang ya, itu kan serapnya dari mulai RW, kelurahan, kecamatan, ya sesuai dengan struktural birokrasi. Jadi agak lama, sampai 4 tahun disebutkan oleh Pak Lurah tadi. Tapi dengan serap aspirasi ini kita bisa bypass, langsung sampaikan kepada anggota DPRD kita.
nanti akan dicatat oleh tim pencatat biar nanti disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai buah aspirasi dari masyarakat tingkat bawah yang disampaikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah Bapak Haji Mukhayyar Mandis. Itu saja dari saya, semoga Bapak bisa memberikan aspirasinya, ya, masalah lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Semoga bisa diserap oleh tim dari Bapak Haji Mukhayyar untuk disampaikan atau untuk dikompilasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta. Itu saya dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Jani Darmawan atas sambutannya. Untuk yang berikut kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi reses. Sebelumnya saya akan membacakan profil Bapak Haji Mukhayyar selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebentar Pak, saya baca profilnya dulu Pak. Bapak Haji Mukhayyar tinggal di Kampung Baru, Jalan Tipar, Cakung, RT 17, RW 7, Gang Tebu, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Beliau aktivis dalam bidang politik, sosial, keagamaan, dan pendidikan. Menikah dengan Ibu Hajah Rusdiana dan dianugerahkan 2 orang putra serta 4 orang putri. Beliau pernah menjabat sebagai 1. Anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1999 sampai 2004, fraksi PK atau Partai Keadilan. Yang kedua, anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2004 sampai 2009, fraksi PKS. Jabatan saat ini, anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan 2024, fraksi PKS. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang menangani bidang pembangunan. Adapun perangkat kerja daerah dan dinas terkait yang menjadi mitra kerja Bapak Haji Mukhayyar di Komisi D adalah 1. Dinas Bina Marga, 2. Dinas Lingkungan Hidup, 3. Dinas Sumber Daya Air, 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, 5. Dinas Perhutanan, Pertamanan dan Pemakaman, dan yang ke-6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Demikian profil Bapak Haji Mukhayyar. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau untuk memaparkan kegiatan pada hari ini Pak, serap aspirasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Mau masuk surga? Sekali lagi jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kopiku memang mantap. Tapi Allahu witrun wa yuhibbul witri. Allah itu tunggal dan suka sama yang tunggal-tunggal, yang ganjil-ganjil. Kalau 2 enggak ganjil,
Satu lagi biar ganjil. Oke? Jawab yang kompak, saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, para guru, para ustadz yang saya hormati. Wabil khusus Bapak Darusman, Pak Kadarusman. Udah bapak pakai kakak lagi. Kalau panggil Kadarusman sudah kakak itu. Pak Kadarusman, Lurah Hutan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang tetap semangat walaupun mau pensiun, dia titip sekelnya biar jadi lurah. Tapi memang gitu. Kalau wakil lurah bisa jadi lurah, wakil camat bisa jadi camat, wakil wali kota bisa wali kota. Kalau wakil rakyat, ya bakal jadi rakyat. Bapak camat PKS ini, Pak Carni Darmawan, Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Matraman, beserta Bang Irza Nurdin selaku Lurah PKS Kelurahan Hutan Kayu Utara yang saya hormati. Bapak RW yang hadir semuanya, semoga tetap sehat, tetap panjang umur, tetap bahagia sampai akhir tua. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga kan bahagia selama-lamanya. Saya baru sekali doang Pak diucapin selamat bahagia. Pak, dulu sama saya masih muda, waktu umur 25, Muhayyar, semoga bahagia ya. Saya pengen tiap tahun diucapin begitu, semoga bahagia. Kagak berani-berani Pak Lurah. Cuman sekali doang diucapin, semoga bahagia ya Muhayyar. Iya. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya bahagia karena saya punya istri 1. Dan itu adalah orang Hutan Kayu Utara dari RW 05 Gang Alpalah. Tahu Gang Alpalah? RW 05 ya? 4 itu. Dan saya alhamdulillah udah punya anak 6, cucu 3. Jadi top dah. Tahu top? Tua, ompong, peot udah. Tapi masih top juga Bang Carni. Tiap orang pasti peduli, pakai top, tiap orang pakai pasti. Itu yang pertama saya kenalan kepada bapak-bapak semuanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan begini. Ini kita namanya Pak Lurah ya,
hidup di era new normal. Duduk pakai jarak-jarak, ada distancing, ada jaga jarak. Padahal kita mah kalau nganten baru repot kalau jaga jarak ya. Kalau nganten baru jaga jarak kapan hamilnya? Dulu saya masih bujangan mimpi gitu ya, kapan saya bisa naik corona. Lah sekarang Pak Lurah kenapa jadi takut sama corona? Ya, dulu masih muda pengen naik corona, Toyota Corona maksudnya. Lah sekarang kenapa jadi takut sama corona? Jadi oleh karena saya ingin katakan kepada kita semuanya, alhamdulillah Jakarta Hutan Kayu Utara sudah menuju zona hijau. Di bulan Juli Jakarta memang zona merah. Untuk menuju zona kuning itu harus oranye dulu, betul nggak? Oranye, tahu oranye? Warna PKS. Jadi untuk dari merah menuju kuning itu harus pakai warna oranye dulu. Ya. Jadi insya Allah PKS ini warna oranye. Kalau warna kuning pernah berkuasa 32 tahun, kemudian dilanjutkan merah, ini sekarang udah 2 periode. Katanya sih mau 3 periode. Ya. Katanya mau 3 periode. Tapi undang-undang cukup 2 periode saja. Nah, dia merah pernah berkuasa udah 2 periode nih. Insya Allah 2024 warna perpaduan antara kuning dan merah akan berkuasa. Warna oranye akan memimpin negara. Kalau warna oranye sekarang udah memimpin Jakarta udah. Jackmania bersama Bang Anies tuh Jackmania, Jackpreneur. Apa? Oh Shopee juga oranye ya? Udah nguasain Jakarta warna oranye dah. Insya Allah 2024 warna oranye akan memimpin Indonesia. Semua dukungan bapak-bapak semuanya, dukungan ibu-ibu semuanya, dukungan kita semuanya. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Tapi sebenarnya corona nggak berlalu. Corona itu akan tetap ada, tapi dia tidak akan menyerang orang yang punya kekebalan tubuh, orang yang punya imunitas baik. Oleh karenanya supaya kita kagak diserang corona dan kita nggak perlu takut sama corona, yang penting kita jaga imunitas tubuh kita. Kita jaga kekebalan tubuh kita. Selalu cukup makan, cukup minum, cukup tidur. Kalau kata Bang Homa, begadang jangan begadang. Ini Bang Alung nih saya lihat begadang mulu. Maklum Pak RT. Bang Alung Pak RT Bang Alung. Itu ketika kita cukup makan, cukup minum, cukup tidur, insya Allah imunitas kita, tubuh kita baik. Ditambah dengan vaksin Pak Lurah ya. Kalau divaksin, apakah dengan Sinovac, apakah dengan Astra, dan insya Allah ada sekarang apa lagi nih namanya Pfizer ya. Itu dalam rangka supaya kita punya kekebalan tubuh. Insya Allah corona bisa kita taikin. Mau naik corona? Jangan nepak corona sama kita, tapi kita taikin aja corona. Nggak usah takut. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan berkaitan tugas saya sebagai anggota dewan. Ada 4 tugas. 1 tugas sebagai anggota dewan adalah, dan ini diamanahkan dalam undang-undang. Pertama adalah tugas aspirasi. Anggota dewan itu harus menyerap aspirasi. Saya datang ke Hutan Kayu Utara. Dulu saya mengajak, nyok pilih PKS.
Nyok pilih partai kita 4 kali 4 4 tambah 4 sempat tidak sempat pilih nomor 8 ya. Dulu ada lagunya tuh Bang Carni, tapi saya udah lupa lagunya tuh. Satu apa TPS ada 8, ada 1 TPS ada 3 merah kuning dan biru. Merah kuning biru ya. Rupa-rupa kartu suara ada 3 rupa-rupa warnanya. Ambillah warna kuning ya. DPRD kuning ya. Oh, DPRD warna biru. DPR RI kuning. Kalau DPD merah ya. Ada lagunya tuh, ntar saya temu lagi. Enak tuh lagu. Udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Jadi tugas aspirasi ini seperti ini. Jadi oleh karenanya kalau kita ngumpul ini adalah tugas melaksanakan amanah undang-undang. Jadi tugas negara, tugas konstitusi, gitu. Jadi bukan sembarang pertemuan ini. Syukur-syukur Maranten ngasih diskon sama kita. Ya, Bang Irzat, diskon kita nih, sini duduk sini. Karena ini kita tugas negara nih. Oke? Jadi aspirasi. Dari aspirasi itu ada tugas yang ini bisa jadi 2 dari aspirasi itu 2. Yang pertama dia bisa menjadi tugas legislasi sebagai anggota dewan. Artinya akan keluarlah produk undang-undang kalau DPR RI, peraturan daerah, perda untuk DPRD. Jadi kita pengen kali hutan kayu itu rapih. Itu bukan legislasi nanti tugasnya. Namanya ada tugas budget, tugas penganggaran yang ketiga tuh. Kalau legislasi kita buat misalnya supaya kita tidak terkapar COVID, kita keluar perda COVID namanya. Perda 2 tahun 2020. Perda 1, perda 2 ya. Perda nomor 2 tahun 2020 tentang COVID, penanggulangan COVID, itu kita keluarkan perda, legislasi namanya. Jadi aspirasi bentuknya menjadi 2 tugas dewan, yaitu legislasi, keluarlah bentuk peraturan-peraturan, atau penganggaran. Ini di RT 02 RW 02, Pak RW ada ya? Pak RW alhamdulillah hadir. Pak Duyanto alhamdulillah kemarin kalau nggak salah hadir juga di UKO ya Pak Dwi ya? Nggak hadir ya? Enggak, yang proses dulu di sini juga. Oh di RW? Oh RW 8. Ya ada bagian RW-nya dah. Tapi kalau RW bahasa orang Batak lain tuh. Daging RW haram katanya. Jadi ada PRW ini perlu apa gitu. Perlu pengurukan kali, perlu kampungnya rapi. Hasil aspirasi ini bisa menjadi budget penganggaran. Lawang gubernur setelah dia menyampaikan rencana strategis, kemudian ada APBD, minta persetujuannya sama dewan. Karena tugas penganggaran itu adalah tugas DPRD. Kalau kata dewan kagak bisa, Pak Gubernur ini maaf, Jalan Pramuka ini nggak perlu dirapiin karena udah rapih. Kagak bisa Pak Gubernur.
Jadi salah satu anggota dewan yang menganggarkan APBD adalah Haji Muhayyar. Jadi kalau kita ketemu di sini adalah kita menyampaikan aspirasi, kita diskusi supaya kampung kita baik, kampung kita maju. Sebagaimana Pak Gubernur katakan, maju kotanya. Yang lain kayaknya nggak mau bahagia. Maju kotanya. Amin. Dan terakhir, tugas anggota dewan yang keempat adalah kontrol, monitoring. APBD itu dari provinsi, kota madya, camat, lurah dapat anggaran APBD ya Pak ya? Kalau udah dapat. Nah, setelah kita anggarkan perlu kita kontrol. Pak Darusman. Pak Darusman. Udah bapak kakak lagi. Pak Lurah, ini kemarin saya kasih dana untuk kebersihan. Dipakai kagak tuh? Alhamdulillah Pak Haji, udah dibuatin di Uku ada bank sampah. Bank sampah. Jadi sampah dipilah-pilah dari sumbernya, kemudian dikumpulin, dan alhamdulillah itu bisa dijual. Namanya bank sampah. Kemudian ada mijel. Tahu mijel? Minyak jelita. Minyak jelantah ya. Minyak jelantah. Kita kumpulin, jangan dibuang ke got, tapi itu Pak Lurah beli berapa duit Pak Lurah seliter? Pak Sekel berapa seliter? 90.000. Bu, minyak jelantah jangan dibuang, dikumpulin. Satu botol yang ada mereknya Aqua, tuh mereknya namanya Aqua, ganti minyak jelantah dibeli 10.000. Bener ya Pak Diki? Ya udah dibeli 10.000. Bu, denger gak? Minyak jelantahnya jangan dibuang, dikumpulin, ntar dibeli. Waktu itu saya tanya dinas kebersihan, berapa dibeli 1 liter? Kata dinas kebersihan 10.000. Nah itulah pentingnya kita melakukan penganggaran, bener nggak? Itu duit 10.000 seliter untuk beli minyak jelantah dipakai nggak tuh Pak Lurah? Gitu. Jadi kita kontrol semuanya. Inilah tugas anggota dewan, tugas aspirasi, tugas legislasi, tugas anggaran, dan tugas kontrol. Nah, dalam kesempatan ini kita diskusi bagaimana nih Uku supaya maju. Uku bahagia, Uku sehat, Uku maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Muhayyar atas pemaparan materi reses kita untuk sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke acara dialog dan tanya jawab. Waktu kita kurang lebih masih ada setengah jam ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kita akan buka jadi 2 sesi dulu. Masing-masing sesi 3 pertanyaan. Nanti yang mau bertanya silahkan berdiri, menyebutkan nama. Siap, menyebutkan nama dan dari RW berapa. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Muhayyar selaku anggota legislatif kita di DPRD. Yang saya hormati Bapak Lurah Hutan Kayu Utara. Yang saya hormati Bapak Sekel, Bapak Nurdin dan Bapak Darmawan serta rekan-rekan semua yang hadir. Perkenalkan Pak Haji, saya Ketua RW 02 Kelurahan Hutan Kayu Utara, didampingi oleh rekan saya Pak RT, saudara Pak Haji sendiri. Jadi begini Pak Haji, langsung saja pertanyaan saya atau mungkin usulan saya. Satu, tentang pembangunan lingkungan. Karena sudah 3 tahun kita mengusulkan musrembang, rupanya memang sampai sekarang belum disentuh sama sekali. Yaitu satu, tentang penerapan saluran air yang ada di lingkungan bukan hanya RW 2 saja, tapi seluruh Kelurahan Hutan Kayu Utara. Jadi mohon kepada Pak Haji nanti dibantu kami agar segera penerapan got-got yang ada di lingkungan Hutan Kayu Utara bisa terrealisasi secepatnya. Yang kedua, tentang pendidikan. Terus terang RW 02 selama ini belum memiliki pendidikan anak usia dini atau PAUD karena terbentur dengan lokasi dan tempat. Tapi alhamdulillah untuk 3 tahun ini kita telah membangun sekretariat RW 02 3 lantai Pak Haji, swadaya masyarakat yang mungkin nilainya kita menghabiskan dana kurang lebih 250 juta. Itu swadaya masyarakat Pak Haji, dari warga untuk warga. Tapi memang masih ada 1 lantai lagi yang belum selesai ya Pak RT ya. Ya kalau bisa mohon dibantu Pak Haji. Masih 1 lantai lagi yang rencananya akan dibuat untuk PAUD. Jadi kalau di bawahnya nanti untuk PAUD, kita naik ke atas untuk pelayanan lingkungan masyarakat kita. Jadi kalau memang Pak Haji bisa membantu kami, terima kasih banyak karena memang itu penting untuk kami, karena pendidikan anak usia dini memang itu utama untuk lingkungan kami. Yang terakhir pastinya tentang tadi yang disinggung bank sampah RW 02 itu termasuk percontohan Pak Haji. Di kecamatan tadi udah dilombakan dan mohon doanya mudah-mudahan menjadi juara atau mungkin menjadi percontohan di tingkat kecamatan Hutan Kayu Utara. Betul Mas Sekel ya? Dan alhamdulillah juga sudah disurvei oleh dinas-dinas lain ya, Pak RT ya. Dan alhamdulillah yang terbaik di Kelurahan Hutan Kayu Utara, termasuk mungkin di Kecamatan Matraman. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Mat, saya membuka masker. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mary Safarwati Putri. Saya adalah warga RW 9 RT 11 Hutan Kayu Utara, Jakarta Timur, Matraman. Ini sekedar curhat ya Pak ya, sebenarnya dari seorang ibu. Yang pertama curhatan saya adalah, ya semoga curhatan ini didengar ya Pak ya.
dijadikan tempat parkiran mobil. Tapi permasalahannya adalah sampah-sampah yang ada, yang setiap hari ada, gitu ya. Baik itu dari sampah mobil-mobil yang terparkir di situ ataupun anak-anak yang main di situ, itu tidak terkelola dengan baik. Gitu. Kemudian akhirnya juga menjadi kotor, gitu ya. Dan kembali lagi ya, yang terdekat yang melakukan tindakan kebersihan adalah warga terdekat di situ. Di antaranya saya. Gitu. Nah, saya sih mohon gitu ya, permasalahan untuk mengenai lapangan itu akhirnya harusnya dimanfaatkan untuk warga gitu ya. Itu kan bisa digunakan untuk olahraga warga, untuk kegiatan anak-anak bermain gitu ya. Jangan hanya kemudian dijadikan lapangan parkir yang kemudian hanya dinikmati oleh yang diamanahi oleh yang mengklaim tanah tersebut. Oke, dan di daerah saya itu juga, itu daerah saya itu tadinya diklaim punya milik orang Batak katanya, gitu ya. Nah, warga sudah sampai ke tingkat PT UN dan memenangkan perkara bahwa itu adalah milik warga. Kemudian saya mendapatkan informasi dari Pak RW 9 bahwa kemudian daerah kami itu juga kemudian sekarang diklaim lagi oleh mafia tanah, gitu ya. Nah, ini mohon bahwa hak kami yang kami telah memenangkan di PT UN itu jangan lagi kemudian diaku-aku gitu ya, diaku-aku dijadikan ini milik si ini gitu, karena ada mafia pertanahan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kesehatan, Pak. Nah, ini pengalaman pribadi dari saya. Anak saya beberapa setengah tahun yang lalu itu kena DBD gitu ya. Oke, kemudian saya lapor kepada ibu-ibu yang petugas dimantik gitu. Maksudnya lapor adalah minta disemprot gitu ya, agar nyamuk dimantik itu tidak berkeliaran yang nantinya menimbulkan korban kembali di sekitar warga gitu ya. Tapi apa jawaban para jumantik, ibu-ibu jumantik? Bukannya memberikan solusi yang baik, tetapi malah mencari-cari kesalahan saya. Ibu gimana kebersihannya? Udah dibersihin belum? Kemudian ini pohon-pohon ibu mungkin ada air yang tergenang gitu. Saya katakan setiap laporan jumantik dari petugas itu selalu bersih. Rumah saya itu selalu bersih gitu ya, tidak ada jentik-jentik. Yang saya inginkan hanya tolong disemprot, karena jumantik nyamuk jentik ini saya yakin masih berkeliaran. Nah, tapi jawaban para ibu-ibu jumantik itu tidak bisa langsung diproses untuk disemprot. Kenapa? Saya bilang gitu. Ya, nanti prosedurnya menunggu sampai 4 korban atau 5 korban. Lah, kok begitu prosedurnya? Yang benar, saya bilang gitu. Masa harus menunggu sampai 4 korban, 5 korban baru kemudian disemprot? Yang benar aja. Akhirnya karena saya tidak mau sampai ada korban lagi dari pihak tetangga saya gitu. Akhirnya saya usaha sendiri gitu. Dan ditolonglah oleh salah satu warga yang dia aktif di Partai Merah. Sampai akhirnya justru dia menjelek-jelekan Partai Orange ini. Saya bilang ini bukan masalah Partai Orange atau Partai Merah. Ya, tentu bapak-bapak paham ya Partai Merah ya, yang secara berkuasa.
Masih ada satu kesempatan lagi, kami persilahkan. Baik, untuk yang sesi pertama ini silakan dijawab dulu bapak-bapak sekalian. Ya, makasih. Tadi Bu, kayaknya kalau yang Pak RW langsung ditujukan Pak Haji ya. Iya. Bu Mary banyak nih, ada yang ke Lurah, ada Pak Haji juga nih, ada PIK, ada tol. Itu jawabnya nanti Pak Haji ya. Baik, Bu Mary, makasih. Ini saya jawab masalah penyemprotan RW 9 ya. Jadi sempat juga nih Bu Kapuskesnya Dr. Heni ya, Kapuskes UKU itu ribut-ribut sama kader. Saya nggak ngerti apaan ini, sampai dia ngomong waktu ada PSN ya, masalah penyemprotan warga RW 9 Pak itu nyemprot sembarangan. Nah, kenapa sembarangan? Ternyata Bu, SOP-nya kalau penyemprotan fogging itu ya dilakukan kalau ditemukan PE ya, pemeriksaan epidemi radius 100 meter itu ditemukan jentik, itu akan disemprot. Tapi kalau tidak, mungkin dia bukan dari situ ya. Maka itu ada SOP-nya Bu, nggak sembarang semprot. Karena penyemprot ini ada akibatnya juga ya, sesak napas. Itu yang ditakutin, sama ini kulit. Nah ini yang ditakut dijaga. Jadi bukan langsung main semprot aja Bu, SOP-nya itu radius 100 meter ditemukan jentik. Mungkin itu Bu yang perlu saya sampaikan. Jadi bukan nunggu 2-4 korban, enggak ya, tetap dilakukan PE ya di lokasi tempat ibu misalnya ada yang anaknya sakit. Nah itu segera laporkan, nggak usah melalui RT RW. Bila perlu ibu langsung ke saya atau ke Kapuskesnya ya. Saya nggak tahu kalau memang ada partai yang memang nyemprot sendiri, itu juga nggak boleh ya, karena SOP-nya tidak seperti itu. Itu Bu mungkin yang bisa saya jawab. Terus yang masalah tadi lapangan parkir, tanah sengketa, cuman sudah ada putusan petun. Sudah ada putusan belum? Siapa yang punya? Belum ada. Kalau yang lapangan parkir belum ada putusan dari petun, tapi yang perumahan kami yang RT 11 itu, kemudian itu diakui juga oleh salah satu mafia pertanahan bahwa itu adalah milik mereka. Milik siapa Bu? Ya ganti-ganti Pak yang mengakui. Oh bagi-bagi. Waktu kami mengurus ke petun itu diklaim katanya itu milik Cina. Oh ya. Nah, sekarang ganti lagi yang mengklaim. Oh itu dipakai buat lahan parkir sekarang. Salah satunya dipakai buat lahan parkir. Oh. Luas tanahnya berapa luas? Ya, saya kurang tahu, itu kan luas sekali Pak. RT 11 aja itu berapa apa? Di RW 9 RT 11. RT 9 RT 11. Nanti saya akan coba berkunjung ke sana ya, ke lapangan, koordinasi sama RT Pak RW. Saya mau cari informasi ya, dapat dari warga, dari Pak RT Pak RW juga. Ya. Makasih Bu Eni. Sama-sama Pak. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa ini saya jawab. Silakan Pak Haji. Ini Pak RW, Ibu Mary, saya ucapkan terima kasih. Tapi emang kalau sebut RW itu saya jadi agak buta petanya ke RW. Kalau yang dimaksud Ibu Mary itu daerah sekitar komplek kehakiman ya. Jalan Pondok Karya ya. Multikarya. Ya itu kalau multikarya saya apa. Tapi kalau RW 9-nya agak buta juga saya. Dekat SD Rukun Istri ya. Betul ya? Rukun Istri. Semoga istrinya pada rukun dah. Jadi apa yang menjadi masalah sampah
di tanah sengketa itu, saya kira Bang ini kita TL agar nanti Satpel KLH, Satpel di kecamatan atau di Sudin atau di Dinas itu menyediakan tempat sampah. Itu penyelesaian secara sarana prasarana agar di tempat situ ada tempat sampah. Kalau udah di tempat sampah masih buang sampah sembarangan, tapi itu memang Bu Mary berkaitan dengan edukasi, memberlakukan sampah dengan tidak benar. Harusnya kan kita memberlakukan, ada bahasa begini, lupakanlah mantan pada tempatnya. Jadi kita juga berupaya buanglah sampah pada tempatnya. Yang kadang-kadang dari mobil buang sampah ke jalanan, nggak sadar sampah tisu, sampah air kemasan, plastik itu kemana-mana akhirnya. Tapi insya Allah kalau kita sudah sediakan sarana tempat buang sampah, memang dia masih buang sembarangan juga, itu dari mobil dan bocah-bocah yang main, itu namanya edukasinya. Itu bagaimana peran ibu-ibu, peran RT agar memberlakukan sampah pada tempatnya. Jadi tadi Pak RW 02 itu hebat itu. Saya salut, udah punya bank sampah. Dulu namanya ada Pilkap. Saya punya program dulu dengan Dinas Kebersihan namanya Pilkap. Namanya pilah, kumpul, angkut, bayar. Jadi sumber sampah terbesar itu adalah rumah tangga. Sampah-sampah di rumah tangga itu dipilah-pilah. Mana sampah kering, mana sampah basah, mana sampah yang beracun. Sampah kering sebenarnya ada peluang bagi kita untuk sedekah. Misalnya ada sampah bekas botol mineral, kumpulin. Ada pemulung, Bang, nggak usah nyokot-nyokot tempat sampah, besok habis pesta ambil aja di sini. Saya akan kasih abang botol bekas mineral, ambil. Dan itu Pak Diki ada ininya ya, ada harganya itu. 1 kilo 3.000 ya kalau nggak salah Pak Diki ya. Ya, Bu. Ternyata botol kemasan itu ada harganya kalau kita melakukan, dikumpulin sekilo 3.000. Hiduplah bersama sampah. Oh 5.000, udah naik lagi Bang berarti Bang. Ya ada pokoknya hiduplah bersama sampah, karena sampah itu laku ternyata kalau kita kumpulin. Sampah-sampah kertas, subhanallah, kertas karton, kertas koran, sampah-sampah kering dah pokoknya. Artinya sampah kering itu udah selesai sama ibu-ibu, bisa sedekah, bisa kita jual. Yang sampah basah, dan itu dilakukan oleh PRW 2 ya, bank sampah namanya ya, bank sampah Melati namanya PRW ya. Itu kalau sampah basah, sampah organik bisa jadi pupuk. Di ember dikasih tanah, dibuang sampah bekas makan, bekas sayuran, bekas ikan, dikumpul, diaduk-aduk dengan tanah. Insya Allah 21 hari jadi kompos. 21 hari jadi kompos. Ibu buang cabai busuk, ibu buang bawang busuk, jadi apa?
disebut namanya menjadi pohon cabai, pohon sayur, menjadi dapur hidup namanya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing udah punya pohon cabai, punya pohon bawang, itu pemberlakuan sampah. Jadi insya Allah itu Bu Mary ya, bank sampah dan pengelolaan sampah organik Samba Basah. Yang kemudian tadi juga terkait dengan Lurah Pak RW ya, insya Allah memang begini Pak Lurah. Kemarin anggaran 2019, anggaran 2020 semuanya kegiatan stop karena konsentrasi COVID. Insya Allah ini Waringin Sungsang ya Bang Ayom. Daerah Waringin itu ya kita rapilah pengelolaan air limbahnya, air rumah tangga, biar mengalir ke sungai atau kali Utan Kayu rapi. Pak Camat itu udah kemarin Pak Ardiansa udah presentasi sama kita tuh bagaimana kali Utan Kayu itu bisa dinikmati oleh warga. Jadi kiri kanannya selain ada taman juga bisa jadi tempat ngobrol, bisa ada cinta di pinggir kali, namanya WTS, Wisma Tepian Sungai. Itu ya, nanti insya Allah Pak Lurani bantu kita, Pak Irwan, nanti saya lihat anggarannya agar itu di SDA bisa dianggarkan, insya Allah di TL. Saya kira ini kita yang aspirasi kan keputusannya nanti budget ya ujung-ujungnya. Kemudian tadi lagi dari Bu Mary masih ya, Bu Mary itu ada 3 tadi, 3 tapi ABCD saya lihat. Jalan tol, PIK, jalan tol itu memang sebenarnya bukan kewenangan DKI Bu, jalan tol. Dulu kita pengen ngelola jalan tol, 6 ruas jalan tol dalam kota, 6 ruas jalan tol kota itu dikelola sama DKI. Tapi undang-undangnya kagak boleh kita ngelola jalan tol, makanya diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR dan Minamari. PUPR ya, PUPR itu PU Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu yang bikin jalan tol. Jalan tol dalam kota udah dibikin, jalan tol ini yang saya dengar sih memang itu namanya jalan tol Becak Kayu. Becak Kayu itu singkatan Bekasi, Cawang dan Kampung Melayu. Itu udah nyambung sekarang jalan tolnya. Itu yang memang kata koran, kata media udah dijual sama Jokowi, sama presiden kita oleh kepada swasta. Dan memang itu dijualnya diumumin. Daripada kita ngerawat rupa-rupa, kita bangun, kita jual, untungnya gede, kita buat bangun lagi katanya. Cuman sayang, karena itu pakai duit rakyat, dia jualnya kagak minta pendapat rakyat, tidak minta pendapat DPR RI. Harusnya ketika aset dijual itu harus mendapat persetujuan dari DPR RI. Seperti jalan kereta Jakarta-Bandung, dananya dari negeri gingseng, bukan gingseng ya, panda ya, negara panda, itu juga tidak minta lagi pendapat dari DPR RI, langsung saja diluncurin dana dari Cina. Itu begitu kira-kiranya. Tapi yang kita diskusikan hari ini Bu, yang DKI aja dulu lah. Jadi jalan tol kita memang di luar kemampuan kita. Begitu juga PIK, kawasan itu memang kawasan elit Bu. Saya pernah usulin agar itu tidak menjadi satu kawasan yang elitis. Saya pernah pakai mobil anggota dewan. Waktu itu pengen cek bagaimana pembangunan dam, rob. Kan kita sering dapat rob nih, air laut masuk ke darat. Lah anggota dewan aja hampir nggak boleh Bu masuk ke kawasan PIK itu.
Padahal ya Allah, begitu kita masuk di sana kayak kota sendiri. Itu rumah-rumah di PIK itu bener Ibu tuh menghadap ke pantai. Di pantainya itu rumahnya udah masing-masing ada motorboat. Jadi yang dikhawatirkan Ibu memang bisa terjadi bahwa penyelundupan itu masuk melalui rumah-rumah pantai Indah Kapuk. Nah ini memang saya ingatkan kepada SKPD yang menangani penataan kawasan ini agar betul-betul diawasi, jangan sampai penyalahgunaan wewenang dan itu Pak Lurah aja kagak bisa ya. Tapi memang akhirnya Pak Anies luar biasa Pak. Tahun 2018 saya ke Hong Kong. Ternyata di Hong Kong itu apartemen di reklamasi pantai utara udah dipasarin. Di Hong Kong itu. Artinya waktu itu belum jadi, udah dipasarin. Gimana itu Pak? Rumah belum jadi aja di pasar udah laku, banyak yang beli. Tapi ya alhamdulillah begitu pergantian gubernur ternyata tidak ada izinnya, sehingga reklamasi pantai blok A, blok B tidak dilanjutkan. Jadi itu persoalannya Bu ya. Jadi penyelundupan itu bisa saja memang dari sana. Belum lagi narik ikan Bu. Ikan itu ya Allah, pencurian ikan. Makanya Bu Susi saya setuju tuh. Dibom, diledakin sama Bu Susi tuh. Dia walaupun perempuan tapi lemper, lembut tapi perkasa. Bu Susi lemper, lembut tapi perkasa, berani ngeledakin para pencuri ikan itu. Nah itu ya Bu Mary ya. Mudah-mudahan setelah kita tahu ini bisa kita selesaikan. Kemudian dari Pak RW tadi selain PAUD, PAUD di ini kantor RW ya. Insya Allah Pak. Jadi berkaitan itu Insya Allah PKS siap membantu. Jadi itu kalau APBD Pak memang agak lama. APBD itu paling tidak Bapak itu tanah memang sudah menjadi pasus-pasus. Satu. Kedua, tanah itu berbadan hukum. Berbadan hukum Pak. Secara legalitasnya itu memang sudah punya kepemilikan. Baru kalau masalah IMB belakangan dah. Karena kita juga suka bantu pembangunan masjid kok, pembangunan madrasah. Yang penting yayasan-yayasan itu berbadan hukum dan punya legalitas. Insya Allah itu namanya nanti ada dana transfer. Biasanya kita tiap akhir tahun mengumpulkan proposal yayasan-yayasan, masjid-masjid yang siap kita bantu. Begitu juga tadi nanti Pak Bu Mary itu kita punya Kesos namanya, bidang kesejahteraan sosial. Kalau Pak Lurah ini dulu pernah jadi bidang kesra di Kecamatan Cakung. Kerjanya sama kesra. Nah kalau Ibu Mary ada orang yang kena demam berdarah perlu penyemprotan, itu kita siap tanggap. Di bidang Kesos ada nomor teleponnya Bang? Di layar tuh bidang teleponnya berapa tuh? Ada Bu ya, Bu Mary? Ini kalau Ibu pengen nyemprot, jumantik jawabannya nggak enak, langsung aja tim Kesos DPD PKS Jakarta Timur. Apa tuh?
Teleponnya Bang 0 nomornya. Enggak, itu kan pasti begini Pak Lurah ya. Itu kalau orang sebenarnya dirawat di rumah sakit ya, kemudian rumah sakit itu ngasih rekomendasi lapor sama puskesmas bisa disemprot. Tapi kalau udah dilapor jawaban nggak jawab, udah lari ke PKS aja. Ya, itu tim KSS kita juga ada dokternya, ada dokter Fitria, ada dokter Agustiawan, ada tim dokternya Bu. Insya Allah pahamlah tentang epidemi dengan pandemi, udah paham. Jadi perlu disemprot atau tidaknya itu pasti udah paham Pak RW. Jadi kita punya tim penyemprotan jentik-jentik. Ya tadi Pak Lurah udah benar. Itu ngomong diperhatikan, pasti disurvei dulu. Sebelum disemprot pasti disurvei. Dari puskesmas juga ditanya. Pasti disurvei dulu Pak RW gitu. Baik ya, itu nomor teleponnya yang perlu penyemprotan. Ambulannya juga ada kalau mau butuh ambulan. Kalau mau diantar ke Kemiri atau diantar ke apa namanya? Satu lagi Penggilingan ya. Mau diantar ke Kemiri atau ke Penggilingan, insya Allah kita siap ambulan. Tapi juga Alpala punya ya Bang Alung ya. Alpala juga punya ambulan. Ah? Oh Nasriyah RW 2 juga punya. RW 1, RW 2, RW 3 udah punya. Ya udahlah, berarti banyak ambulan, gak usah bingung. Tapi memang kalau satu dipakai, kadang-kadang rumahnya di hutan kayu tapi pengen nguburin ke Jawa. Nah itu masalah. Nah insya Allah kita juga punya tim ambulan, punya tim apa tadi penyemprotan, insya Allah ya Pak Lurah ya. Saya kira demikian ya Pak RW. Saya kira itu lagi, ada lagi Bang. Cukup ya. Ya cukup ya. Oke baik, demikian jawaban dan tanggapan dari Bapak Lurah dan Bapak Haji Muhayyar. Untuk yang berikutnya masih kami berikan satu sesi lagi, kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan aspirasi. Pada para undangan kami persilahkan yang mau bertanya berdiri, sebutkan nama dan alamat. Baik, ternyata waktunya di-cut ya Bapak Ibu sekalian karena sudah mau menjelang maghrib. Jadi kita masih ada beberapa agenda acara pada hari ini. Jadi untuk acara dialog dan tanya jawab serta penyampaian aspirasi kami tutup. Untuk yang berikutnya ada kegiatan penyematan secara simbolis KTA atau kartu tanda anggota dari Partai Keadilan Sejahtera kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan atau mengisi form secara online yang sudah kami sebarkan. Tapi untuk saat ini kami hanya memanggil sekitar 5 orang sebagai penyematan simbolis. Yang disebutkan namanya kami persilakan untuk ke depan. Abdul Haris RW 2, kami silakan ke depan, saudara. Yang kedua, saudara Ibnu Sina, kami persilakan ke depan. Yang berikutnya Ibu Tri Agustianti, ada? Silakan Bu. Yang keempat, Komalasari. Oh enggak. Yang berikutnya Sinta Febrianti, ada? Silakan Bu. Dan yang terakhir, penyematan terakhir kepada saudari Rini Sumandi. Ibu Rini, silakan maju ke depan. Yang menyerahkan penyematan ini kami persilakan kepada Bapak Carmi Darmawan selaku Ketua DPC Matraman PKS.
kasih. Mohon Abdul Haris. Iya. Ibu Sinta. Ibu Rini terakhir. Ya baik. Terima kasih. Kita berikan sedikit aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya yaitu acara pembacaan doa. Kami persilakan kepada Bapak Irjan Lutfi. Waktu dan tempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan acara kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kaki kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semuanya, dan kita semuanya diberikan kesehatan. Wabil khusus pada Bapak Haji Muhayyar selaku anggota dewan dari PKS, semoga beliau tetap sehat selalu. Bapak Lurah Kayu Utara, Bapak Sekel, Pak RW, Pak RT, dan Bapak Ibu sekalian hadir di sini semuanya. Mari sama-sama kita berdoa dengan baca umum suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa qulatin salihah wa ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina ma yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada satu acara sisipan Bapak Ibu sekalian, yaitu penyerahan hasil serap aspirasi yang diwakili oleh Bapak RW 02 kepada Bapak Haji Muhayyar. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak.
sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengumuman sedikit untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan KTA atau belum mengisi formulir, di belakang sana ada